Seorang anak tak punya tempat untuk berbagi. Halo teman-teman, semoga kalian selalu dalam kondisi prima. Kali ini, aku akan berbagi sebuah kisah dari salah satu temanku. Sebuah kisah bagaimana dia seorang wanita menyikapi dunia ini, bagaimana perjuangan dia untuk menjadi besar, menjadi tumbuh, menjadi seorang pendekar. Dan inilah kisahnya. Mari berbagi, mari bergumam. Selama 22 tahun ini banyak sekali peristiwa susah maupun senang yang terlewati. Jika dikalkulasikan, mungkin terbilang lebih banyak susahnya dibanding senangnya. Ya, jauh sekali lah dari kata hangat apalagi harmonis. Contoh yang paling sederhana deh, kondisi keluarga. Sejak masih TK hingga SD jarang banget tidur nyenyak. Karena apa? Pasti di tengah malam selalu kebangun gara-gara takut dan shock dengar orang tua berantem. Dan beberapa barang banyak juga yang rusak. Hehe. Sakit sih dan sedih banget kalau ingat itu. Dan pada akhirnya ya mereka berpisah meskipun dari satu pihak tidak menyetujui. Namun pengadilan agama yang memisahkan mereka dikarenakan rumah tangganya sudah tidak lagi sehat. Ya tapi bagaimanapun mereka, berkatnya juga aku dididik menjadi pribadi yang seperti sekarang ini. Contoh sih dari ibu, yang sejak dulu multitasking banget. Menjalankan perannya sebagai seorang ibu, dan kadang-kadang juga berperan sebagai seorang bapak dalam keluarga kami. Keren bukan? Ibu adalah salah satu orang yang selalu mengajarkan anaknya untuk menjadi orang yang sederhana, gak berlebihan dan mensyukuri nikmat. Ibu itu orang yang bisa dikata sangat pelit. Sejak kecil, jarang aku dibelikan barang-barang yang apapun barang-barang yang aku mau tuh jarang banget, jarang sekali. Bahkan, walaupun mau nangis sampai gimana pun itu gak akan pernah dibeliin. Padahal sebenarnya ya mampu buat beli, tapi sengaja gak dibelikan karena ibuku selalu membeli barang dilihat dari sisi fungsinya. Kira-kira bermanfaat gak ya? Sangat dibutuhkan gak ya? Kalau gak penting ya jangan harap dibeliin sama ibu. Dulu waktu masih tinggal di kota masa kecil, aku tinggal bertiga sih sama ibu dan adik. Bapak tuh kerja jauh dan jarang banget pulang. Kadang-kadang kalau ibu pulang kerja bawa nasi kotak. Bisa bayangin gak banyaknya nasi kotak tuh seberapa? Dan pada saat itu juga kami selalu makan bertiga. Ya, hal semacam itu sih yang sampai ketanam hingga detik ini. Makanya aku kadang heran sama orang yang makan sampai berporsi-porsi dan kadang malah kebuang mubazir. Kan sayang ya, padahal cari duit kan gak gampang. Ya gak cuma nasi kotak sebenarnya, semua makanan seperti mie ayam, bakso atau jajanan lainnya biasanya kita beli cuma satu porsi dan buat barengan bertiga. Hehe. Ya begitu, habit dari kecil yang diajarin sama ibuku tertanam sampai saat ini. Tidak berlebihan, secukupnya, dan mensyukuri nikmat. So, hanya kitalah yang bisa mengambil sikap atas jalan hidup kita sendiri, bukan orang lain. Semua rupanya berubah ketika pertama kali aku mulai masuk di bangku perkuliahan, yaitu 4 tahun yang lalu. Di saat itu, dalam benak sudah terbesit bahwa
Pokoknya nanti jika aku sudah mulai kuliah, aku harus menyibukkan diri, harus banyak melakukan hal-hal baru dan produktif. Pokoknya cari pengalaman yang banyak, ya sebanyak-banyak mungkin. Salah satu alasannya mengapa tiba-tiba semangatku berkobar, karena belum lama setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan percintaanku sih, yang bisa dibilang toksik itu. Maka dari itu ya, aku gak mau terlihat lemah dan payah dong di mata sang mantan. Gak mau tahu, pokoknya pada saat itu aku harus buktiin, harus balas dendam dengan cara banyak-banyak menyibukkan diri dan banyak-banyak melakukan hal positif. Agar di sisi lain kapasitasku bertambah serta kewajibanku untuk berkuliah dan mengejar passion terpenuhi. Bukan lagi fokus untuk yang-yangan, seisinya gur makan api, ngebucin, dan maksiat. Jan, Gusti, betapa bersyukurnya aku pada saat itu, karena sudah mengambil langkah yang tepat, tidak lagi nangis dan goblok mergo cinta. Bapakku adalah sosok bapak yang juga luar biasa, karena tidak pernah memanjakan anak-anaknya meskipun semua anaknya perempuan. Bapak pernah bilang kepada anak-anaknya, "Dok, pada saat kamu sudah bisa mencapai langkah ke-100, kamu harus berani menyusun rencanamu untuk menuju ke langkah yang ke-1000. Dan meskipun kamu seorang wanita, kamu harus memiliki pemikiran seperti laki-laki." Dalam artian, jadi perempuan atau wanita harus tahan banting, sigap dan keras. Harus banyak-banyak juga mainin logika. Bapak itu selain tegas juga sosok yang galak sekali. Semisal nih anaknya disuruh kerja dan gerakannya itu lambat, gak cak-cak dan lelet, langsung dimarah-marahin. Langsung pada saat itu juga dikata-katain, "Aduh, nek gerakannya cak-cak tur lambat gitu yo. Wis mati sek kowe nduk, selak ketembak karo musuh." Ya gitulah kira-kira. Bapakku itu sangat greget pada saat lihat orang yang gerakannya lambat dan gak cak-cak dan lelet. Dan itu kayaknya nurun loh sama aku. Soalnya aku juga benci banget kalau lihat orang yang gak cak-cak dan lelet gitu. Gak tahu sebel aja rasanya. Ya gitulah, karena udah terbiasa tertib dan gerak cepat, jadinya ya kesel bapak kalau pada saat lihat anak-anaknya seperti itu. Maklum sih, dulunya kan pernah jadi TNI, karena ada satu hal yang bisa dibilang privasi dan belum bisa aku ceritain di sini gitu. Ya hal tersebut membuat bapak harus berhenti untuk menjadi abdi negara, dan sampai sekarang ini lebih memutuskan untuk kerja serabutan. Aku belajar banyak dari didikan kedua orang tuaku, sampai akhirnya aku menjadi wanita yang tangguh dan tidak cengeng. Belum lama ini, aku mendapatkan perspektif yang lumayan inspiratif dari buku yang baru dibaca oleh teman baikku. Perihal syair kuno yang mengatakan tentang kehidupan. Bacalah 10.000 buku dan melangkah 10.000 kilometer. Jika hanya membaca buku saja, kita hanya mendapatkan ilmu dari tangan kedua. Namun, dengan melakukan perjalanan 10.000 kilometer, seolah kita dapat menguji dan belajar banyak dari sebuah perjalanan tersebut. Kesimpulannya dengan 3 prinsipku tadi ya, kita harus banyak-banyak melakukan yang belum pernah kita lakukan, agar kita bisa merasakan kemudian belajar dari sana. Mungkin tidak ada yang spesial sama sekali, tapi ya itulah pedomanku. Jika dikategorikan, aku termasuk orang yang sangat antusiasme terhadap hal-hal baru. Selain itu, aku mudah sekali bosan, mudah penasaran, dan tidak pernah puas untuk selalu mencari pengalaman baru. Sempat aku mengalami kehidupan yang sangat monoton di kala itu. Gak ada yang berkesan sedikit pun.
Itu terjadi pada saat belum jadi mahasiswa sih. Karena mungkin kehidupanku yang dulu sangat-sangat standar lah. Enjoy mengikuti alur sama seperti remaja pada umumnya. Yang merasakan jatuh cinta, wilayah pertemanan, dan semacamnya. Namun, aku merasakan hidupku pada saat itu terlalu hambar dan membosankan. Sebenarnya tuh di setiap perjalanan hidup sudah ditulis skenario-nya loh. Sedetail mungkin sama Gusti. Dari mulai kita ditiupkan roh untuk pertama kalinya dalam janin ibu, hingga Israel atau malaikat pencabut nyawa datang menghampiri. Mbok kira ki semua itu kebetulan. Gak ada cuk yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah ditakdirkan sama yang maha berkehendak. Ada satu hal yang tak kalah penting selain belajar melalui hidup, yaitu harus selalu mengingat Gusti dalam situasi apapun. Tidak peduli mbok kamu sebosok apa, sebajingan apa, sebangsat apa. Jangan pernah lupa dengan Gusti. Pasalnya, Gusti adalah yang menghendaki atas hidupmu. Sering kok aku habis minum terus sholat, ya bodo amat, perkara sah dan tidaknya, itu kan urusanku dengan Gusti. Mana bisa manusia sok mutusi kalau sholatku nggak sah karena habis minum. Sebaik-baiknya manusia, kan manusia yang selalu ingat dengan Gusti dan masih mau beribadah, daripada sudah nggak mengingat, sok mutusi, perihal haram dan halal, ratau ibadah meneh, hasil bosok. Kadang, jika sesuatu yang kamu inginkan tidak sesuai dengan ekspektasi, justru bisa jadi adalah sebuah pengingat dan penyelamat untuk kita agar dijauhkan dari maut dan mara bahaya. Suwok, ternyata Gusti Allah sayang karo awak dhewe. Jadi nggak usah menyesali dan meratapi. Apapun kejadian buruk dan sekalipun itu sangat-sangat menyedihkan, misalnya tuh kehilangan orang yang kita sayang. Ingat kata Jalaluddin Rumi, sesungguhnya apa yang hilang darimu akan kembali dalam bentuk yang lain. Kita tidak pernah benar-benar kehilangan dalam hidup ini. Sama juga dengan energi, teori dari Newton. Ia tidak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk dan ia gagal. Aku tuh termasuk orang yang sulit sekali dan gak bisa mengkotak-kotakan setiap perilaku. Karena prinsipku seperti sepenggal lirik dari grup band asal Inggris yaitu Oasis. I'm free to be wherever I. Ya meskipun aku perempuan, aku perokok aktif dan kadang juga minum. Ngomong jarang difilter, terlalu kasar, blak-blakan, mengumpat adalah kebiasaan, bahkan dulunya malah sering maksiat. Astagfirullah, betapa buruknya hambamu ini Gusti. Dan rupanya berjalan sudah 4 tahun lamanya aku vakum dari dunia percintaan. Gara-gara sudah gak ada waktu, males dan lebih milih sibuk untuk mengejar hal-hal yang berkaitan dengan karir dan passion tadi sih. Selain itu juga banyak sekali yang harus diperbaiki. Gara-gara kelamaan sendiri gak sedikit juga yang bilang bahwa aku terlalu picky lah, lesbi lah, gak doyan sama cowok lah, mati rasa lah. Ya begitulah, mau gimana lagi. Mbok dia yang mendekat mau sekeren apa, setajir apa, jika gak sesuai dengan kriteria dan role modelku, ya buat apa? Lagi pula, bukan itu sih yang saat ini menjadi prioritasku. Soalnya menurutku buang-buang waktu kalau harus mengulang masa-masa itu lagi. Apalagi kalau cuma buat sekedar main-mainin perasaan dan cari pasangan buat melampiaskan nafsu atau asal nerima yang penting punya pasangan. Ya intinya asal-asalan gitulah. Udah bukan saatnya sih kalau itu mah. Udah pensiun aku dari yang gitu-gitu. Malu karena makin kesini udah bukan ABG. Udah males dan capek intinya. Dalam sehari, energiku kan cuma 100.
Jadi ya harus dipergunakan untuk hal-hal yang penting dan berguna bagi pengembangan diri. Terlepas dari percintaan, ya aku sadarlah bahwa aku termasuk orang yang payah sekali dalam wilayah akademis. Dan gak akan betah juga sih kalau disuruh benar-benar fokus dan terus-terusan berkutik di wilayah akademis, gak akan bisa. Maka dari itu ya semasa kuliah aku selalu fokus buat nipuin diri, fokus pada passion, fokus memperluas relasi, dan fokus dengan hal-hal yang akan menambah kualitas serta kapasitas personalku. Menurutku itu jauh lebih penting. Pokoknya perspektifku pada saat itu ya, jika kita hanya belajar di kampus dan membangun relasi hanya di kampus aja, sangat-sangat nggak cukup. Jadi ya belajar di luar kampus, membangun relasi di luar kampus, menurutku sangat-sangat disarankan agar kita memiliki banyak perspektif dan referensi. Ya menurutku nggak ada salahnya juga sih pada saat generasi muda sekarang ini yang bisa dikatakan adalah calon pemimpin bangsa, ya harus inovatif, produktif, melakukan hal-hal yang positif. Pokoknya berani mencoba dan mau belajar banyak hal, gak takut juga untuk gagal. Itu sih salah satu bentuk kontribusi mereka terhadap bangsa ini dalam memupuk kualitas dan solidaritas bangsa sedini mungkin. Itu menurutku salah satu cara yang mutakhir untuk merubah dunia. Hal tersebut juga salah satu representatif juga dari dan untuk seluruh anak muda bangsa ini, agar tidak berdiam diri dan melakukan hal-hal yang kontraproduktif di usia mudanya. Asalkan semua anak mudanya mau mengupayakan agar bangsa ini menjadi bangsa yang unggul, berkualitas, dan berkapasitas. Aku tuh termasuk orang yang sulit sekali dan gak bisa mengkotak-kotakkan setiap perilaku. Karena prinsipku seperti sepenggal lirik dari grup band asal Inggris yaitu Oasis. I'm free to be wherever I am. Ya meskipun aku perempuan, aku perokok aktif, dan kadang juga minum, ngomong juga jarang difilter, terlalu kasar, belak-belakan, melompat, ya kebiasaanku. Justru dulunya malah sering maksiat. Astagfirullah, betapa buruknya hamamu ini Gusti. Sebenarnya berawal dari rasa penasaran sih, dan selalu pengen dapat cerita baru. Jadi segala sesuatu yang belum pernah aku lakukan, tak baik maupun buruk, yang menyenangkan maupun menyedihkan, aku harus mencoba semuanya. Merasakan kemudian mendapatkan pelajaran yang berharga. Tapi ya namanya pro kontra tetap ada lah. Dan ya mau gimana lagi, stereotip yang tertanam di pola pikir masyarakat Indonesia kan ya masih gitu-gitu. Ya jadi terserahlah mau gimana. Aku pernah dinasehati dan belajar banyak hal dari salah satu temanku. Ia pernah berbicara bahwa katanya di dunia ini ada dua tipikal manusia. Yang pertama adalah mereka yang hidup melulu untuk memuaskan apa kata orang, karena takut dengan penilaian orang, judgement dari orang lain terhadap dirinya. Kerja di tempat A misalnya, karena takut dibilang gak keren. Menikah buru-buru takut gak laku. Belum punya anak takut dikira mandul. Jadi ya segala sesuatu yang dilakukan semata-mata hanya untuk menjaga citra di hadapan orang lain, agar tetap terlihat baik atau berkelas. Nah, tipikal kedua ini nih yang sangat-sangat langka. Tipikal ini termasuk orang yang selalu memuaskan apa kata hatinya, masa bodoh dengan apa yang orang lain bicarakan tentang dirinya. Yang penting mah jiwanya bahagia, bebas dan santuy. Gusti itu maha asik dan maha adil loh.
Tidak seperti manusia yang kadang so asik karena bermuka dua dan suka pilih kasih. Di mata Gusti, kita tuh semua sama, gak ada yang beda. Aku tuh sangat berharap loh, kita saat ini sebagai anak-anak muda yang bersemangat harus mati-matian berusaha dan banyak-banyak mencoba hal baru. Mumpung lo masih muda, biar nanti gak kehabisan topik diskusi pada saat dengan anak-anakmu dan generasimu di kemudian hari. Nek hidup kur lempeng terlalu lurus dan gak mau mencoba wahana yang ekstrim, ya monoton lah. Kasihan anakmu besok gak dapat cerita banyak dari pengalamanmu di masa muda. Gimana pun juga, anak kan generasi kita, penerus kita. Pada saat standar kita meningkat, kapasitas kita semakin hari semakin bertambah, kita akan dijuluki muda berbahaya. Pastinya nggak jadi orang yang dianggap remeh dong. Pandai membaca peluang juga perlu. Ya intinya ketika kamu yakin, ayo dikejar, ayo dilakukan, jangan mengikuti alur tok. Kita hidup itu cuma sekali men, nggak ada salahnya kita mencoba ya, terus mencoba, pokoknya nggak usah bosan, nggak usah takut gagal segala macam. Ingat tuh, belajar di lingkaran itu intinya sih, apapun yang mereka katakan perihal statusku selalu tak anggap sebagai bentuk kasih sayang teman-temanku terhadapku, karena mereka adalah sosok yang tak kalah penting yang berperan dalam proses pendewasaanku. Asik. Thank you guys, pokoknya aku sayang kalian. Sebenarnya kisah dalam percintaanku yang terakhir ini salah satu motivasi sih, salah satu hal yang sangat berperan penting dalam perubahan di hidupku ini. Pasalnya hampir di setiap harinya aku merasakan sebuah perubahan. Bertambahlah kapasitas, bertambahlah sebuah standarisasi. Pokoknya aku belajar banyak sekali dari kisah percintaanku yang terakhir kemarin. Soalnya sangat-sangat memotivasiku agar selalu berkegiatan yang positif, biar lupa rasanya sakit hati, biar gak bergalau ria seperti anak-anak muda lainnya pada saat kandas dan cidro. Yang lain mungkin beberapa ada yang melakukan hal-hal yang kontraproduktif, tapi kalau aku nggak tahu kenapa rasanya greget aja, pengen balas dendam dengan cara yaitu tadi, selalu melakukan hal-hal yang positif dan mencari pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Pokoknya bawaannya kepengen menjadi lebih baik daripada yang dulu-dulu, dan gak mau juga dianggap sebagai wanita yang remeh. Bahkan orang tua sekalipun kadang gak didengar. Wah, kok aku kesindir ya dengan omonganku sendiri. Aslo, sering dibilang sih bahwa aku itu anak durhaka karena jarang nurut apa yang orang tua bilang, apa yang orang tua perintah tuh jarang banget nurut. Tapi ya mau gimana lagi, soalnya ya masa depanku ada di tanganku, bukan di tangan mereka gitu loh. Jadi aku tahu di mana letak peluangku, aku paham dan sudah menyusun rencana untuk menggantikan posisi kedua orang tuaku nantinya. Ya, apalagi kalau bukan menanggung beban hidup mereka. Seperti Deddy Kombuser dan Sujiwo Tejo misalnya, pernah membuat orang tuanya shock. Tapi setelah itu, pada akhirnya mereka menjadi kebanggaan dalam keluarganya. Bisa disimpulkan sih bahwa banyak sekali orang di luar sana yang meninggalkan passionnya, apa yang diinginkannya demi alasan nomor satu. Ya sekarang kita tinggal pilih sih, mau menjadi tipikal orang yang mana, orang ke-1 atau orang kedua. Gitu aja sih, simple. Seiring berjalannya waktu dan proses pendewasaan, semua kesakitan yang pernah terlewati
justru menjadikanku sebagai sosok pendekar wanita yang tangguh dan petarung yang handal. Kalau kata bapak sih, gak manja, gak cengeng, dan gak takut dengan apapun, kecuali Gusti. Ya meskipun sama sekali gak agamis, bukan orang yang agamis, tapi takut dengan Gusti adalah salah satu bentuk keimanan, bukan? Nah, buah dari kontemplasi dan self-healing mulai terbentuklah prinsip yang hingga detik ini selalu aku inyam, yaitu the more we do, more we feel, and the more we get. Maksud dari 3 prinsip tersebut, ya semakin banyaknya kita melakukan atau mengalami, semakin banyak kita merasakan, akan semakin banyak pula kita mendapatkan. Kerap kali bisikan-bisikan dari hati kecil terdengar, masa mudamu itu akan sangat singkat dan berjalanmu kian panjang loh. Rugi besar kamu jika sampai nggak mendapatkan banyak di usia mudamu. Karena jika nanti usiamu sudah tidak lagi muda, ruang gerak akan sangat-sangat dibatasi. Tidak akan mungkin lagi bisa seleluasa kayak zaman muda dulu. Kalimat tadi seolah-olah memaki dan mendesakku agar tetap bersemangat untuk menjalani hidup. Gak boleh lemah, harus tetap antusias untuk melakukan dan belajar banyak hal. Jadi mulai detik ini, bergerak, rasakan, dan kemudian belajarlah dari semua perjalanan. Karena pengalaman merupakan guru yang paling baik dan yang akan menghebatkan kita di kemudian hari. Kisah dari teman kita tadi membuat kita belajar bahwa memang setiap hidup harus dimaknai. Setiap hal baik dan buruk harus ditimbang kembali. Tidak ada batasan baik, tidak ada batasan itu buruk. Yang ada hanyalah bagaimana kita menyikapi semuanya. Bagaimana kita menyeimbangkan semuanya. Sampai berjumpa di kisah-kisah selanjutnya. Mari berbagi, mari bergumam. Seorang anak tak punya tempat untuk berbagi.